Lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat petang saudara, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan terkait materi komedinya dalam pertunjukan Mensrea. Lalu apakah bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi yang disampaikan lewat komedi? Dan Sapa Indonesia Malam juga menyoroti langkah penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo, yang melaporkan 7 orang pendukung Jokowi. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Truk tronton bermuatan pipa baja mengalami kecelakaan di flyover Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu sopir tronton sempat terjepit kabin kemudi dan mengalami luka ringan. Pagi Komandan, mohon izin melaporkan telah terjadi 3 Kecelakaan bermula saat 2 kendaraan berat bermuatan pipa baja melaju beriringan dari Jakarta menuju ke arah Bogor. Sesampainya di flyover Ciputat, truk yang berada di depan mengalami masalah pada bagian rem sehingga berhenti mendadak. Truk yang di belakang tidak sempat menghindar sehingga menabrak truk di depannya. Peristiwa tabrakan 2 kendaraan berat melibatkan pengendara sepeda motor. Pengendara motor bisa selamat setelah melompat dari motornya. Sedangkan untuk motornya ringsek terjepit di belakang truk. Pagi Komandan, mohon izin 2 unit kendaraan truk tronton yang beriringan pada saat di tanjakan flyover Ciputat. Itu salah satu kendaraan tronton yang di depan yang mengangkut besi baja itu mengalami lock, mengunci remnya. Jadi automatically kendaraan tronton yang di belakangnya itu tidak bisa menghindar. Akhirnya terjadilah tabrakan. Ada satu kendaraan roda 2, suami istri tadi yang memang menghindari dan kedua orang terus loncat. Jadi alhamdulillah selamat semua saat ini. Saudara, seorang perempuan berdandan dan berpakaian mirip pramugari sebuah maskapai saat terbang dari Palembang ke Jakarta. Perempuan ini sempat ditangkap polisi di bandara. Berangkat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, para kru dan pramugari di dalam pesawat curiga karena tidak kenal dengan seseorang berinisial KN ini. Sehingga diinterogasi maksud kami selama penerbangan menuju Jakarta. Dari pemeriksaan sementara, perempuan ini mengaku sudah mendaftar jadi pramugari namun tertipu. Sehingga untuk menutupi malu ia berdandan dan mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Saya Hairunisa, umur saya 23 tahun. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Menurut polisi di Bandara Soekarno-Hatta, KN terobsesi ingin menjadi pramugari namun gagal. Yang bersangkutan bisa naik ke pesawat karena KN punya tiket penerbangan. Barang bukti tas, pakaian, serta kartu pengenal disita pihak polisi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana. Pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan menggunakan seragam pramugari karena sebelumnya yang bersangkutan ini punya cita-cita menjadi pramugari dan sebelumnya juga pernah mendaftar sebagai pramugari naik pesawat karena memang yang bersangkutan punya tiket dan ada boarding pass-nya. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman apakah kejadian tersebut ada tindak pidananya atau belum.
Lalu sejauh apa pengusutan polisi terhadap perempuan yang berdandan juga berpakaian selayaknya pramugari? Sudah bergabung malam hari ini dengan Kanit 4 Indak Polres Bandara Soekarno-Hatta, Ibtu Agung Pujianto. Selamat malam, Ibtu Agung. Ya, sambil diperbaiki komunikasinya, Pak Agung. Jadi saya mau tanya dulu yang pertama. Jadi soal temuan unsur pidana sampai sekarang sudah ditemukan dugaan unsur pidana pramugari yang kemudian berala-ala ini, berpakaian ala pramugari wanita ini? Untuk sampai saat ini, untuk pidana proses pendalaman, jadi sampai sekarang belum ada temuan unsur pidana ya, Pak? Belum, Mbak. Oke, jadi tapi dari keterangan wanita ini kenapa ia berdandan ala pramugari? Baik, jadi sebelumnya untuk yang bersangkutan ini pernah punya cita-cita untuk menjadi pramugari dan sudah sempat melakukan seleksi, namun dalam proses tersebut. Agung? Ya, Pak Agung, mohon maaf saya potong. Boleh dikecilkan suara televisinya supaya kita bisa lebih jelas lagi mendengar suara Bapak. Saya ulangi pertanyaannya ya, Pak. Jadi dari keterangan wanita ini kenapa ia berpura-pura berpakaian pramugari di salah satu maskapai penerbangan? Baik, saya sampaikan bahwa untuk yang bersangkutan ini sebelumnya bercita-cita untuk menjadi pramugari dan sudah pernah melakukan seleksi daftar pramugari, namun dalam proses seleksi tersebut tidak lulus. Kemudian juga karena sudah mengeluarkan biaya untuk menutupi rasa malunya dengan orang tua, sehingga untuk yang bersangkutan ini menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini sudah bekerja di pramugari Batik Air, demikian, Mbak. Itu pun wanita ini sudah sempat terbang ya, berarti artinya sudah diperbolehkan masuk ke dalam sampai terbang dari Palembang ke Jakarta? Ya betul, karena untuk yang bersangkutan ini mempunyai tiket dan punya boarding pass, sehingga untuk masuk pesawat diperbolehkan oleh pihak maskapai, demikian. Kalau bisa terbang dari Palembang ini berarti artinya sebelumnya ia juga berangkat dari Jakarta ke Palembang, Palembang ke Jakarta dengan menggunakan pakaian ala pramugari itu? Hasil keterangan kemarin itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan pada saat terbang dari Jakarta Palembang itu menggunakan baju biasa. Akan tetapi pada saat yang bersangkutan mau terbang dari Palembang ke Jakarta, karena saat itu diantar oleh orang tuanya dari berangkat dari rumah sampai ke bandara menggunakan pakaian pramugari. Nah, pada saat sampai di bandara karena jam penerbangan sudah mendekati, sehingga pada saat proses check-in dan pada saat terbang tidak sempat mengganti bajunya, demikian. Jadi pada saat itu ditemukan ada unsur kesengajaan, artinya adalah memang sudah ada niatan dari Jakarta ke Palembang, langsung ke Palembang ke Jakartanya menggunakan pakaian pramugari kah, Pak Agung? Dari hasil keterangannya bahwa pada saat berangkat dari Jakarta ke Palembang hanya atributnya saja, yaitu berupa koper dan tas. Namun demikian kalau untuk pakaiannya menggunakan pakaian biasa. Nah, tetapi pada saat dari Palembang terbang ke Jakarta itu yang bersangkutan menggunakan pakaian lengkap pramugari beserta atributnya, demikian. Itu kalau kita lihat di visual ini hampir mirip ya kalau kita lihat sekilas ya. Ada bajunya ala Batik Air, kemudian juga atributnya sampai tasnya, heelsnya yang dipakai, sepatunya dipakai, ID cardnya juga ada. Itu semua barang-barang didapat dari mana, Pak Agung? Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa untuk pakaian, atribut itu didapatkan dari toko online, demikian. Toko online-nya berarti yang dari Jakarta atau pada saat di Palembang? Pada saat di Jakarta, Mbak. Pada saat di? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ini bisa dipastikan nggak, Pak Agung? Wanita ini, perempuan ini, apakah baru pertama kali menggunakan pakaian ala pramugari atau sudah berkali-kali namun baru ketahuan sekarang? Dari hasil pemeriksaan untuk yang bersangkutan ini menggunakan pakaian pramugari dan atributnya itu sudah beberapa kali, karena juga beberapa kali juga pernah memposting di media sosialnya.
Jadi sempat juga berfoto-foto menggunakan pakaian tersebut dengan orang tuanya, demikian. Oh, oke. Sudah ada laporan dari pihak maskapainya? Untuk sampai saat ini dari pihak maskapainya belum membuat laporan, dan kemudian juga belum ada dari pihak-pihak lainnya pun yang melaporkan terkait dugaan tersebut. Oke, perempuan ini kan kemudian untuk sementara dilepaskan ya, karena memang tidak ditemukan unsur pidananya ya Pak Agung ya. Tapi kemudian lewat pengakuan dari perempuan tersebut yang mengaku sebagai pramugari, kemudian ia tertipu karena mendaftar sebagai pramugari, sudah ditelusuri juga ini? Masih pendalaman, Mbak. Jadi kita telusuri, nanti kita lakukan pendalaman terkait yang bersangkutan pernah mengalami penipuan, pendaftaran sebagai pramugari, dan lain-lain, Mbak. Terima kasih untuk informasinya, Kanit 4 Indah Polres Bandara Soekarno-Hatta, Ibtu Agung Pujianto. Saudara, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan dua organisasi, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah, perihal tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Kami hadirkan informasinya setelah jeda. Saudara, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan dua organisasi, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah, perihal tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Laporan diajukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah Rabu malam melaporkan komika stand-up komedi Panji Pragiwaksono di SPKT Polda Metro Jaya. Laporan pencemaran nama baik diajukan disertai barang bukti terkait materi yang disampaikan dalam tayangan Mensrea di salah satu platform digital. Materi yang disampaikan dianggap tuduhan fitnah dan menyebarkan isu yang menimbulkan kegaduhan. Beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya, imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Karena materi komedinya di acara bertajuk Mensrea, komika Panji Pragiwaksono juga mendapatkan somasi dari pendukung mantan calon gubernur Jakarta Dharma Pongrekun. Panji diminta memberikan klarifikasi publik dan menghormati perbedaan pilihan politik. Saya apresiasi dia bisa ada Pendukung mantan calon gubernur Jakarta Dharma Pongrekun Ihsan Tualeka melayangkan somasi etik terbuka. Diharapkan dalam waktu 14 hari ke depan Panji klarifikasi ke publik dalam upaya penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik. Ihsan menilai materi humor politik yang disampaikan tidak lagi pada kritik gagasan atau kebijakan, melainkan merendahkan pemilih Dharma Pongrekun dalam Pilkada Jakarta 2024 lalu. Menyampaikan somasi etik terbuka ini sebagai bentuk keberatan moral atas materi stand up komedi saudara Panji Pragiwaksono yang ditanyakan melalui platform Netflix. Yang dipersoalkan bukan kritiknya, melainkan perendahan pemilih. Jadi kritik itu penting dalam negara demokrasi, diskursus itu penting dalam negara demokrasi, tapi perendahan terhadap pemilih atau martabat pemilih itu sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi. Saudara, stand-up comedian show Mensrea Panji Pragiwaksono menjadi sorotan, bahkan dilaporkan ke polisi dan mendapatkan somasi karena materi-materi yang disampaikan dalam show itu. Kita akan bahas hal ini bersama Fatullah Fawaid, pendamping hukum Gerakan Aktivis Muda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono. Dan juga bergabung Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Fatullah dulu.
materi komedi apa sebenarnya yang dipersoalkan dan dilaporkan ke polisi? Kalau tadi saya simak sekilas katanya ada fitnah, ada unsur juga penghinaan. Lebih spesifik lagi, apa hal yang difitnah dan juga hal yang dihina menurut pendapat Anda? Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Untuk materi yang kita duga mengarah kepada fitnah itu adalah perihal pernyataan saudara Panji di acara Mensrea itu perihal tuduhan, menurut kami itu tuduhan serius karena menyampaikan bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat politik praktis, politik balas budi sehingga mendapatkan pengelolaan tambang. Mungkin di situ poinnya. Oke. Poin utama yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian gitu. Baik, jadi ada pernyataan Saudara Panji Pragiwaksono di show Mensreanya yang menyatakan bahwa NU dan Muhammadiyah diberikan konsesi tambang begitu ya, pengelolaan tambang karena setelah memenangkan kontestasi politik gitu ya, kita anggaplah Pilpres begitu ya 2024 kemarin. Nah, saya lebih lanjut lagi menyatakan menurut penjelasan Anda juga yang bisa dijelaskan kepada publik, kira-kira apa yang pantas dijelaskan kepada publik soal konsesi tambang ataupun pengelolaan tambang oleh NU dan Muhammadiyah dalam hal ini? Jadi begini, pengelolaan tambang kan itu adalah hak asasi semua manusia, hak asasi semua golongan. Yang penting kan ketika seseorang itu ingin mengelola tambang, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu saja. Siapa saja kan boleh mau mengelola tambang. Yang penting memenuhi kapasitas, memenuhi kompetensi, persyaratan peraturan perundang-undangan, semuanya izin diurus, kan tidak masalah, toh? Itu. Nah, tapi saudara Panji ini seakan-akan menggiring opini, hegemoni masyarakat. NU dan Muhammadiyah itu dapat tambang karena politik balas budi, itu kan tidak baik, menyesatkan. Itu yang kita duga jurus kepada perbuatan fitnah. Mungkin begitu. Meskipun ini banyak juga pihak yang beranggapan ini konteksnya kan ekspresi seni dan show gitu ya, tapi Anda berpendapat tadi ada batas sehingga Panji ini sudah kelewat batas begitu ya kira-kira dan menimbulkan kegaduhan. Saya ke Bung Julius. Respons Anda soal laporan terhadap komika Panji terkait materi stand up-nya di Mensrea, Bung Julius? Ya, satu, ini jelas pelanggaran hak asasi itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah secara tidak sadar pelaporan hal-hal seperti ini itu sebuah tindakan yang sedang merusak institusi Polri yang sedang kita benahi. Kenapa? Satu, ya, bahwa yang disampaikan Panji itu materinya telah lama beredar di media massa, di majalah Tempo, di Kompas TV, dimanapun itu sudah beredar dan sudah menjadi perdebatan publik. Artinya bukan materi yang dikreasikan oleh Panji itu sendiri dan sudah menjadi pendapat publik, opini publik. Itu satu. Yang kedua adalah ketika ini adalah konteksnya ekspresi seni dan konteksnya adalah komedi, maka kita tidak bisa menarik itu keluar daripada konteks dan forumnya itu sendiri. Gitu. Yang mana konteks komedi seperti ini dengan materi dari informasi yang sudah beredar di masyarakat jauh-jauh sebelumnya, maka itu tidak bisa masuk dalam kategori defamasi atau dipidanakan atau dapat dipidanakan. Itu. Nah, lebih lanjut lagi mau kita katakan bahwa apakah defamasi, apakah yang disebut membuat kegaduhan dan segala macam bisa diterapkan terhadap martabat sebuah organisasi atau lembaga? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak pernah ada ukurannya, dampak yang disebutkan, martabat yang disebutkan, dan segala macamnya. Justru martabat lembaga itu sendiri tergambarkan dari perdebatan internal yang sedang disiarkan kepada publik dan kita lihat itu di medsos. Jadi hal-hal seperti ini, saya kali ini setuju dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Gibran. Nggak perlu dilaporkan ke polisi, malah merusak institusi Polri itu sendiri gitu. Ya, Presiden sudah mengatakan nggak usah lah lapor-lapor, itu kan kritik katanya begitu ya. Itu kan kritik yang harus kita jadikan evaluasi bersama. Nah, alih-alih melaporkan Panji Pragiwaksono,
apakah juga ini apakah juga ini tidak bisa dianggap satu kritik yang membangun evaluasi terhadap organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Mas Fatullah? Ya, jadi begini, kita termasuk teman-teman dari eksekutif gerakan Muhammadiyah dan kita tadi, termasuk saya juga, kita tidak anti kritik, bahkan kita sendiri juga sering demo, mengkritik pemerintah, begitu kan. Tapi kan yang menjadi poin kami adalah ini komedi ini akan menggiring opini bahwasanya warga Nahdliyin diminta suaranya sehingga akhir ketika sudah menang mendapat pengelolaan tambang, itu yang menjadi titik pusat perhatian kami. Kalau sekarang kita tanya balik kepada saudara Panji, kenapa saudara Panji berbicara seperti ini? Apa landasan dia berbicara bahwasanya NU dan Muhammadiyah itu mendapatkan politik balas budi sehingga dapat mengelola tambang? Kan begitu. Itu harus diklarifikasi oleh saudara Panji sebenarnya. Ya, saya garis bawahi kalimat Anda seakan menggiring opini tadi ya. Nah, tadi dikatakan oleh Bung Julius menggiring opini yang sebetulnya opini itu sudah terbentuk sejak lama dan Panji hanya mengulang materi-materi ataupun berita-berita yang sudah beredar di media massa, termasuk di media sosial. Apa jawaban Anda soal ini? Itu dia. Karena yang baru sering menjawab kan saya pengen dengan itu dari saudara Panji. Karena dia disampaikan ketika menyampaikan di media saya kan tidak seperti itu berbicara. Gitu ya. Ya, baik. Saya agak kurang jelas sebenarnya mendengar suara Anda, Mas Fatullah, tapi saya lihat, saya tangkap begitu apa kalimat yang Anda utarakan tadi bahwa apa yang dibicarakan di mensrea itu berbeda dengan opini publik yang sudah bergulir selama ini di media massa dan media sosial begitu ya kira-kira. Ada respons lagi dari Bung Julius kira-kira soal ini? Ya jelas. Ini saya melihat malah apa yang dilaporkan dan pemahamannya justru berbeda gitu ya. Perdebatan soal NU dan Muhammadiyah kemudian terkait dengan tambang dan politik balas budi itu bahkan sudah lebih jauh lagi. Sudah pada titik di mana pimpinan NU kemudian ada perdebatan soal jabatan, soal mandat sudah sampai sejauh itu. Jadi bahkan sudah sampai jauh itu pun dan Panji bahkan nggak nyampe ke situ gitu. Jadi kalau dikatakan menggiring opini jelas itu salah besar. Kenapa? Opini itu sudah naik di media massa nasional sudah sampai berapa bulan-bulan yang lalu dan sudah pada kesimpulan kemarin akhirnya pada satu titik islah terkait dengan persoalan tambang. Itu artinya sebuah situasi yang real gitu ya. Yang pertama, yang kedua, kalau dikatakan kami tidak anti kritik, ini jelas salah. Kenapa? Membawa keluar konteks komedi dan informasi publik yang sudah terbentuk sedemikian lama ke dalam ranah pidana, ini yang kita sebut sebagai kriminalisasi dan anti kritik. Kalau dia responnya dalam konteks komedi juga, misalnya pemuda NU atau Muhammadiyah bikin panggung stand up komedi, melucu-lucui, kemudian membuat komedi terhadap Panji, itu baru dia tidak anti kritik. Diklarifikasi dalam bentuk yang lebih lucu lagi, itu baru tidak anti kritik. Tahu nggak informasi apa yang bahkan meleset dari Panji dan ini bisa lebih berbahaya lagi, tapi tidak direspon. Ketika Panji mengatakan ada korupsi 1 triliun di Kejaksaan Agung, padahal yang Panji maksud adalah Mahkamah Agung. Apakah dilaporkan oleh Kejaksaan Agung? Tentu tidak. Kejaksaan Agung paham ini konteksnya lucu-lucuan, lawak dan komedi, maka tidak perlu direspon oleh institusi. Dengan begitu institusi Kejaksaan Agung menjaga martabat dan nama baiknya untuk tidak merespon hal-hal lucu komedi yang lawak tadi, begitu. Dalam materi mensrea Panji Pragiwaksono, kebetulan saya juga sudah menyaksikan itu, ada satu kata yang selalu ia tekankan. Menurut keyakinan saya, kata Panji seperti itu. Menurut keyakinan saya, ini berkaca pada kasusnya Bung Haris Azhar kala itu yang berhadapan-hadapan dengan Luhut Binsar Panjaitan dan akhirnya dimenangkan oleh Haris Azhar. Menurut Panji seperti itu. Nah, apakah dengan konteks dikhawatirkan membentuk opini publik, membuat gaduh, ini kan keyakinan Panji sendiri, keyakinan saya, kata Panji. Terserah publik mau yakin dengar keyakinan Panji atau tidak, itu kan terserah publik begitu. Apa respons Anda soal ini, Mas Fatullah? Ya,
Itu jadi begini, kalau untuk keyakinan, tapi ketika keyakinan itu sudah dibicarakan ke hadapan publik, sudah dalam bentuk perbuatan, maka ada batasan-batasan etika, moral, bahkan hukum yang harus juga diperhatikan oleh saudara Panji. Begitu. Apalagi pluralnya masyarakat Indonesia ini kan. Ya. Satu kepala berbeda, satu organisasi berbeda, pandangan pendapat. Nah, dari kebebasan-kebebasan ini, ya kita juga memiliki batasan-batasan. Kebebasan bagi orang lain. Yang utamanya terkait budaya, kultural NU itu sendiri, kultural Muhammadiyah itu sendiri, dan juga tentunya hukum positif yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, saya ingin bertanya juga Mas Fatullah, PBNU sendiri dan PP Muhammadiyah sejauh ini bagaimana merespons hal ini yang juga disampaikan mungkin ke Mas Fatullah? Jadi begini, kalau secara terstruktur PBNU, ya mungkin ada harapan internal mereka. Tapi kami ini, terutamanya saudara Rizky, ini kan saya sebagai pendamping hukum saudara Rizky, sebagai aktivis muda Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kami di sini membawa dan mewakili suara-suara anak-anak muda dari warga Nahdlatul itu sendiri. Begitu. Karena ketika menyebut NU, seluruh warga negara yang merasa dirinya NU hari ini, khususnya anak muda, ini merasa tersakiti. Begitu. Oke, ini laporan kan sudah masuk ke polisi sekarang ya. Saya terakhir ke Bung Julius. Menurut Anda, polisi perlu memproses laporan ini? Jelas tidak. Polisi kalau memproses ini artinya mereka melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusional dan konstitusi kita itu sendiri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Saya mau menjelaskan begini. Dalam konteks hak kebebasan berekspresi, pasal 19 dari Kovenan hak sipil dan politik, batasannya ada 3. Dia tidak boleh hateful speech, dia tidak boleh hate crime, gitu, dan dia bahkan tidak boleh dalam bentuk persekusi dan segala macamnya. Konteks Panji ini bukan konteks informasi hoax yang disebarkan untuk membentuk opini, tapi dalam konteks satu kelucuan yang berbayar. Itu yang pertama. Artinya ini bukan sebuah konteks memang untuk menggerakkan orang lain untuk membenci, itu enggak. Untuk menggerakkan orang lain berbuat pidana, itu juga enggak. Untuk mempersekusi, itu juga enggak. Artinya keluar dari konteks apa yang dituduhkan itu sendiri. Yang kedua adalah, saya mau katakan, kalaupun sudah ada KUHP dan KUHP yang baru, batasnya justru jelas di situ, bahwa defamasi itu menyangkut personal, bukan organisasional. Itu sudah salah. Artinya memang tidak perlu direspon oleh kepolisian. Yang perlu adalah justru membangun wacana kritik kepada anak-anak muda, bukan hanya di tengah NU, Muhammadiyah, lembaga apapun itu, agar kita terbiasa dengan berdemokrasi dan tahu konteks dari demokrasi itu adalah salah satunya melucu dan berkomedi tentang situasi negeri, dan tidak membawa ini pada ranah kriminal atau pidana. Satu lagi, saya sering berkomunikasi dengan teman-teman Muhammadiyah dan NU. Beberapa yang saya temui hari ini menyatakan tidak ada masalah sama sekali dengan materi mensrea Panji, dan bahkan mengapresiasi karena itu bagian dari edukasi dalam bentuk komedi gitu. Baik, itu yang tadi saya tekankan. Apa respons resmi sebenarnya dari PBNU dan PP Muhammadiyah? Tapi jika memang sampai saat ini PP Muhammadiyah ataupun PBNU belum ada respons apapun, ya kita telusuri nanti apakah polisi juga perlu memproses laporan ini, apakah polisi juga akan menindaklanjuti laporan ini sehingga ada proses pidana di dalam unsur laporan ini. Terima kasih Bung Julius Ibrani dan juga Mas Fatullah telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain-lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saudara, Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Kami hadirkan pembahasannya sesaat lagi, dipandurkan saya Audrey Chandra. Sesaat lagi. Saudara, Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Metro Jaya Kamis siang tadi.
Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Jokowi atas kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia bukan sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ketujuh orang yang dilaporkan Roy Suryo adalah yang sebelumnya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Ada 2 klaster terlapor, 5 orang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan 2 orang lainnya karena tuduhan keterlibatan Roy Suryo dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Hari ini, tanggal 8 Januari 2026, Mas Roy melaporkan 7 terlapor yang mereka tentu adalah pendukung Pak Joko Widodo. Laporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu. Ya, dan kemudian ada penyerangan terhadap harkat dan martabatnya Mas Roy sebagai seorang pribadi kodrati yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Itu klaster pertama. Dan klaster kedua ada 2 terlapor, yaitu terkait dengan tuduhan bahwa Mas Roy terlibat di dalam proyek korupsi Hambalang. Pada saat itu Mas Roy sebagai bagian dari kader Partai Demokrat. Siapa saja 7 orang yang dilaporkan pihak Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dan apa sebenarnya laporan yang diajukan? Untuk membahasnya kita sudah bersama saya dengan Abdul Ghafur Sengaji selaku pengacara Roy Suryo. Mas Sengaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Bang Ade. Oke, Bang Ade Dharma juga sudah di sounding tadi Mas sama Mas Sengaji. Ini adalah Sekjen Pradi Bersatu. Jadi inisial A ini termasuk Mas Ade enggak? Jangan Mas Sengaji. Jadi hari ini secara resmi kami telah mengumumkan ada 7 orang yang dilaporkan oleh Mas Roy. Dan hari ini bukan faktor kebetulan ya. Pada tanggal 8 lahir 7 terlapor. Kemudian kalau kita flashback ke belakang, pada tanggal 7 November 2025 ada 8 tersangka. Jadi angka 7 dan angka 8 ini angka keramat juga nih dalam perkara dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo ya. Nah, 7 terlapor itu dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama itu terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atas ijazah Mas Roy dan kemudian ada penyerangan-penyerangan terhadap harkat dan martabat beliau sebagai seorang pribadi kodrati atau sebagai seorang warga negara yang dilindungi konstitusi, undang-undang, baik dari sisi kaidah-kaidah hukum pidana internasional maupun juga dari sisi kaidah-kaidah hukum pidana nasional kita, apalagi dengan KUHP dan KUHP baru. Dan kemudian yang di klaster pertama ini ada 5 terlapor. Inisialnya sudah disampaikan oleh Mas Roy pada saat kami konferensi pers tadi di Polda Metro Jaya, Mbak Audrey ya, yaitu ada yang inisial A, D, F, L, dan V. Yang di sebelah Anda termasuk juga yang saya nggak bisa sebut. Iya, harus di-spill dong, spill sedikit, spill. Saya nggak bisa sebut. Kalau nggak bisa apakah A ini adalah Ade Darmawan, apakah Andi Azwan, saya nggak tahu. Kalau nggak. Dan yang klaster kedua Mbak Audrey, saya lanjutkan lagi, itu pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan terhadap Mas Roy bahwa Mas Roy terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Itu ada 2 terlapor. Inisialnya B dan U. Oke, kalau nggak bisa disebutkan siapa yang detailnya, nama-namanya, yang terlapornya ini, pertanyaannya apakah semuanya ini yang membela habis-habisan Pak Jokowi, artinya pendukung setia Pak Jokowi? Kami berdasarkan hasil kajian kami, karena tentu sebelum kami membuka laporan di Polda Metro Jaya, karena saya yang mendampingi Mas Roy, pada saat Mas Roy membuka LP di SPKT Polda Metro Jaya dan diterima oleh bagian reserse kriminal umum, itu kami sudah melakukan lakukan kajian dan pemetaan baik terhadap perbuatan, kemudian terhadap juga unsur-unsur delik, dan kemudian terhadap pasal juga yang kami laporkan, itu kami klasifikasi semua adalah pendukung Pak Joko Widodo. Ada 2 klaster, yaitu ada kelompok YouTuber dan ada kelompok non-YouTuber. Non-YouTuber, oke. Kalau gitu Mas Ade melihat ini, laporan ini kan Pak Jokowi berkali-kali dituduh dugaan ijazah palsu. Kemudian Pak Jokowi dia akhirnya baru melapor. Nah ini langsung melapor begitu. Nggak tahu deh, ada berapa jeda sebenarnya sebelum melapor. Belum ada somasi kayaknya. Belum ada somasi, langsung melapor. Berlebihan ya memang di dalam hukum pidana kita kan tidak ada kewajiban untuk melakukan somasi. Somasi itu hanyalah satu upaya untuk mencari titik perdamaian.
karena Mas Roy ini difitnah, dicemarkan secara quote and quote, secara berlebihan, dan pernyataan-pernyataan itu mengandung satu dugaan tindak pidana, ya maka Mas Roy sebagai seorang warga negara punya hak untuk tidak melakukan somasi, langsung saja membuka laporan, karena hukum pidana kita tidak mengatur adanya kewajiban pelapor untuk kemudian melakukan somasi terhadap terlapor gitu, nggak ada kewajiban. Kalau dari Mas Ade sendiri, berlebihan nggak ini sih laporannya? Kalau saya bilang sih ini ada situasi yang memang Mas Roy terjepit. Kenapa? Karena kan ini tahapannya sudah berjalan nih di Polda Metro. Bahwa sebentar lagi mungkin ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan Polda Metro, termasuk mungkin tahap pemberkasan dan lain-lain sebagainya, termasuk tahap 1 dan tahap 2, penyerahan barang bukti dan juga para tersangka. Nah, kemudian saya melihatnya gini, Mbak, sengaja dihajar-hajarin ini pendukung Bapak Jokowi, tapi percayalah bahwa kalau itu adalah militansi dari pembela Bapak Insinyur Joko Widodo, pendukungnya, saya rasa mereka nggak ngeper, tidak akan pernah takut sama. Jadi Anda anggap ini merupakan serangan balik? Serangan balik untuk supaya pendukung Pak Jokowi ini tidak akan mendukung lagi, dalam artian ada rasa takut ketika dibela Pak Jokowi ini nanti bisa dilaporkan. Nah, ini yang saya lihat, kalau saya melihatnya di situ bahwa ada indikasi bahwa ini perang yang memang sudah disetting ya, bagaimana caranya agar pendukung Bapak Joko Widodo itu tergerus. Tetapi saya yakin para calon terlapor ini, ya kan, kalau memang mereka dilaporkan dan itu pendukungnya, saya melawan dia. Oke, kita tahan dulu sebentar ya, kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Kita lanjutkan lagi perbincangan sebelumnya. Mas Adi, yang jadi pertanyaan saya adalah pada saat hari ini Mas Roy Suryo melaporkan 7 orang begitu yang menuding dugaan ijazah palsunya Mas Roy, sama juga dengan dugaan kasus korupsi Hambalang. Nah, di beberapa hari berikutnya ini kan Partai Demokrat juga melapor nih. Sebelumnya. Selang beberapa hari, apakah ini kemudian Anda menduga-duga jangan-jangan ada kaitannya nih satu sama lain? Ya, kita tidak bisa menduga-duga ya. Tetapi apapun itu, saya melihat kalau laporan Partai Demokrat kan jelas tuh nama-namanya tuh nggak dijadikan satu question mark bagi masyarakat Indonesia. Ini inisial A, B, C, D dan lain-lain sebagainya. Itu langsung. Tetapi saya meyakini bahwa dan menyayangkan Partai Demokrat melakukan pelaporan. Kenapa? Karena ini tidak baik untuk parpol. Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang ini kan haknya Mas Roy. Dia laksanakan ketika dia merasa dicemarkan. Tetapi apapun itu, kan ada status tersangka di sini. Tersangka bagi Mas Roy. Nah, ketika seorang tersangka melaporkan, nah ini seperti apa? Dan ini ada kaitannya juga dengan ijazah palsu. Artinya ijazah yang diduga palsu ya, yang sudah dimumingkan dari 10 tahun yang lalu. Itu sudah bergulir terus-menerus. Tapi ya inilah masyarakat akan menilai ini partai politik tertentu. Oke, balik lagi ke tudingannya Mas Roy hari ini. Jadi Mbak Audrey, saya perlu klarifikasi yang apa yang disampaikan oleh Bang Ade Darmawan ya. Saya pikir dalam persoalan penegakan hukum kan kita tidak boleh berhalusinasi. Berhalusinasi itu dalam arti mengkaitkan satu peristiwa hukum dengan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Tentu perlu saya klarifikasi bahwa kami selaku tim kuasa hukum Mas Roy yang mendampingi Mas Roy pada saat pemeriksaan, pada saat Mas Roy melaporkan itu di Polda Metro Jaya, itu sama sekali nggak ada kaitannya kok dengan langkah Partai Demokrat bahwa kemudian beda. Karena gini, di dalam hukum pidana material kita kenal ada namanya kualifikasi delik, ya, dan pasal-pasal yang dilaporkan oleh Partai Demokrat itu berbeda. Yang dilaporkan itu adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan berita bohong. Ya, pasal 263 KUHP. Sementara yang kami laporkan ini terkait dengan pencemaran nama baik. Ada pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1. Itu perlu saya klarifikasi dulu tuh ya. Jadi jangan kita berhalusinasi soal itu. Yang kedua, soal status tersangka Mas Roy. Saya pikir hari ini seluruh dunia juga tahu Mas Roy itu adalah tersangka. Tetapi penetapan tersangka berdasarkan KUHP kita dan KUHAP kita dan semua aturan perundang-undangan kita, baik undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, KUHP yang baru, KUHAP yang baru, itu tidak ada pembatasan kalau seorang menjadi tersangka kemudian tidak boleh membela harkat dan martabatnya. Nggak, beda. Jadi yang dilaporkan oleh Mas Roy ini dua peristiwa hukum yang berbeda dengan yang punya Pak Jokowi. Tapi apakah yang tadi juga sudah dilaporkan oleh Mas Roy, Anda juga membawa bukti? Buktinya apa? Loh, LP itu bisa diterima karena kami bisa meyakinkan pihak Polda Metro Jaya pada saat kami mempresentasikan, karena saya yang mempresentasikan semua bukti-bukti dan unsur-unsur delik, ya kan, kami bisa mempresentasikan itu sehingga kemudian penyidik merasa yakin dengan bukti awal yang cukup ini. Apa nih buktinya? Karena gini. Atau buktinya apa? Di KUHAP kita yang baru, ingat ya Bang? Iya, 8. Itu ada 8 alat bukti. Ya. 8 alat bukti, salah satunya adalah bukti elektronik. Dan kemudian ada juga barang bukti. Sekarang beda dengan KUHAP yang lama. Kalau KUHAP yang lama itu kan hanya 5 alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP yang baru. Nah, kami membawa bukti-bukti elektronik, ya, baik dalam bentuk flash disk yang mana Mas Roy mengunggah video-video tersebut dari kanal YouTube. Jadi meskipun ada beberapa calon terlapor atau quote and quote ya, quote and quote mungkin nanti naik tahap penyidikan akan ada tersangka kepada mereka itu sudah kemudian men-take down beberapa video. Saya jujur saja, ada beberapa yang sudah menghapus ini seperti ingin menghilangkan jejak digitalnya gitu. Tapi kan Mas Roy bukan orang yang bodoh gitu. Mas Roy seorang ahli telematika yang sudah kemudian melakukan kajian secara detail, ya, melakukan pemetaan secara detail, baik dalam sisi pernyataan-pernyataan, detik per detik, menit per menit, dan kemudian sudah mengunggah itu semua. Jadi kami sudah simpan semua bukti-bukti itu, dan bukti-bukti itulah yang kemudian meyakinkan penyidik, meyakinkan Polda Metro Jaya, sehingga keluar LP. Ya, tidak masalah.
Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya, Mas Ade, apakah kemudian dengan tadi bukti-bukti yang sudah dibawa dan diserahkan ke polisi juga menurut Anda nih sampai sekarang bulan Januari 2026 kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi sekarang melebar ke kasus pelaporan dugaan ijazah palsunya Mas Roy, belum lagi tadi dugaan korupsinya dan lain sebagainya. Apakah ini semakin melebar nggak? Jadi ujungnya ini sebenarnya yang mana nih? Jadi sebenarnya ini counter attack aja sih. Kalau saya melihat, artinya ya yang saya katakan tadi bahwa ingin menggerus, ya kalau dari sisi politik itu pengen menggerus apa? Dukungan Pak Jokowi, pembelaan terhadap Pak Insinyur Joko Widodo, pendukung-pendukungnya ikut dilaporkan gitu loh. Padahal sebenarnya kontestasinya saat ini ya kan antara Bapak Jokowi dan Roy Suryo CS kan itu. Nah mereka ini kan adalah pegiat sosial media. Pegiat sosial media ini adalah mereka mengambil capture, menyatukan, kemudian dijadikan berita, dan itu adalah piring makan anak bangsa kan. Nah makanya saya selalu Tapi menyayangkan. Bang Ade mohon maaf, sebentar, di dalam bukti-bukti yang kami miliki itu tidak ada yang mengcapture, ya, tapi itu pernyataan-pernyataan langsung. Saya belum melihat itu baru alat dugaan bukti. aja. Iya. Tapi kalau bukti kami nggak ada. Saya pastikan itu tidak pernyataan-pernyataan orang lain diambil. Dan saya juga belum tahu siapa-siapa yang dilaporkan. Tetapi yang pasti adalah ketika kemudian ini berproses, kita lihat aja Bang sampai di mana proses ini bisa berjalan kan itu. Bahwa kalau kita menyampaikan bahwa ini harus segera naik sidik dan penetapan tersangka kan prematur, ya kan sangat prematur. Nah yang kita tunggu sekarang ini adalah tahapan sebenarnya Mas Roy yang harus segera di P21-kan gitu loh, biar nggak lama. Nah ini akan menelan korban banyak kalau seperti ini. Berarti jadi gini Mbak Audrey, Mbak Audrey, saya kira kalau persoalan status tersangka Mas Roy itu nggak ada masalah. Kami kan juga pihaknya kan pasif gitu dalam konteks Mas Roy sebagai tersangka. Tapi mungkin dipertanyakan oleh Mas Ade lah itu kan penyidik yang kemudian harusnya Bang Ade minta ke penyidik, itu satu hal. Hal yang kedua, hal yang kedua adalah ini bukan karena Mas Roy melakukan counter attack, bukan, dan ingin menggerus dukungan Pak Jokowi, tidak. Karena peristiwa hukum itu mau didukung 1000 bahkan jutaan orang sekalipun, tetapi ketika peristiwa pidananya ada, unsur deliknya terpenuhi, pasalnya bisa dipertanggungjawabkan, mau 1 juta orang, mau 2 juta orang, mau 100 juta orang mendukung pun penegakan hukum tetap terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Mas Roy itu tidak untuk menghambat proses hukumnya terhadap Mas Roy, di mana dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo itu tersidik oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saya pikir itu hal yang berbeda. Jangan dicampur adukan gitu. Karena setiap peristiwa hukum akan melahirkan enggak ada, kami bukan mengulur tapi counter attack. Enggak, kami juga enggak counter attack. Yang dilakukan oleh Mas Roy saya adalah melihatnya seperti itu. Beliau memperjuangkan harkat dan martabatnya. Apalagi kalau ada Mas Ade ngomong, loh ini laporannya prematur. Ya nanti bukan kita lihat prematur saja. Dalam artian laporan bahwa kemudian sudah harus diperkirakan naik sidik. Loh iya dong, kan gini. Kemudian kami justru meminta supaya penyidik Polda Metro Jaya harus menjunjung tinggi asas buktinya masuk, asas proporsionalitas, asas imparsialitas. Jadi kita dia tidak boleh prematur. Dia tidak boleh ini menerima ini harus Pak Jokowi, kemudian menetapkan tersangka, tapi terhadap laporan Mas Roy itu tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penetapan tersangka. Nah kalau gitu pertanyaan, karena kami punya bukti yang cukup kuat. Oke, kalau punya bukti yang cukup kuat, waktu itu kan beberapa waktu lalu Mas Ade juga menginginkan tersangka Mas Roy ini segera ditahan. Apakah Anda juga melihat dengan tidak ditahannya ini seakan-akan membuat tersangka Roy Suryo CS ini kemudian bisa melakukan apapun? Masih ada tahapan yang bisa melakukan penahanan karena gini. Tapi Anda berarti artinya tetap meminta untuk tetap saya meminta kepada Polda Metro Jaya untuk dilakukan penahanan. Saya konsisten di situ. Kenapa? Karena ini ancaman di atas 5 tahun gitu loh. Ya harus dilakukan penahanan dong. Kalau syarat objektifnya sudah dilaksanakan, syarat subjektifnya harus berjalan dong. Kita sudah Polda Metro Jaya dalam hal ini sebagai penyidik itu sudah melaksanakan syarat-syarat objektifnya. Nah sekarang sisa syarat subjektifnya dia. Artinya kenapa saya bilang begitu? Gelar perkara sudah dilaksanakan. Ya kan, ijazah sudah diperlihatkan, ya kan. Terus kemudian saat ini yang tidak diambil tiketnya adalah Prapit. Ya kan, saya menantang Mas Roy untuk mengambil tiketnya lagi. Kan masih ada satu upaya hukum, yaitu Prapit. Iya, untuk menghilangkan status tersangka kalau misalkan memang ini adalah tiket. Tetapi itu tidak dilakukan. Padahal penyidik juga memberikan kesempatan untuk diperiksa ahli-ahli mereka dan saksi meringankan. Nah ini secara objektif sudah dilalui, makanya kami tetap meminta kepada Polda Metro Jaya
untuk menjalankan syarat subjektifnya itu melakukan penahanan dong. Biar fair saya gitu loh. pikir kalau istilah kemudian kami meminta, saya pikir kalau sebuah negara hukum itu kan tidak boleh ada permintaan yang sifatnya permohonan. Ya, kalau permohonan boleh, tapi kalau permintaan untuk menekan, untuk kemudian ini saya pikir kita tetap profesional. Kita menjunjung tinggi asas penegakan hukum, yaitu rule of law dan due process of law. Nah, terkait dengan penahanan, saya pikir kalau penyidik itu mau melakukan penahanan dari awal tanpa diminta oleh Bang Ade pun, pada saat Mas Roy diperiksa sebagai tersangka, itu harusnya sudah dilakukan penahanan. Ya, upaya paksa secara objektif sudah dilakukan, yaitu pencekalan. Nah, sekarang tahapannya pencekalan dengan penahanan itu dua langkah hukum yang berbeda. Pencekalan itu adalah tindakan administratif di dalam undang-undang keimigrasian menghambat supaya seseorang warga negara, jangankan cuma sebagai tersangka, orang jadi saksi pun juga bisa dicekal juga supaya tidak keluar dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Tetapi kalau penahanan itu bagian dari upaya paksa. Nah, itu yang tidak diambil oleh Polda Metro Jaya. Pertanyaannya kenapa tidak diambil oleh Polda Metro Jaya? Berdasarkan keyakinan kami dengan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang baru saja berlaku tanggal 2 kemarin, justru penahanan itu semakin diperketat oleh undang-undang di pasal 100 ayat 4, yaitu bukan hanya syarat objektifnya saja ancaman pidananya harus 5 tahun. Sekarang syarat subjektifnya itu diperketat, yaitu selain 3 itu tadi Bang, yaitu 2 kali panggil mangkir, mempengaruhi saksi, kemudian memberikan pernyataan palsu. Itu kan tidak pernah dilakukan oleh Mas Roy. Balik lagi ke topik kita soal yang laporannya Mas Roy pada hari ini. Kalau gitu sebenarnya yang dilaporkan itu terkait dengan konten-konten pernyataannya atau gimana nih, kan karena tadi bilangnya pendukungnya Pak Jokowi kan yang Anda laporkan. Iya, yang dilaporkan itu kan adalah perbuatan-perbuatan. Jadi perbuatan itu kan baik yang dilakukan secara lisan, baik kemudian dilakukan secara langsung, kan ada kualifikasi. Kalau kita bicara delik material itu kan baik perbuatan itu kan maknanya luas. Perbuatan dengan misalnya fisik, kalau itu masuk nanti ke kekerasan, ke penganiayaan, ke pembunuhan. Kalau masuknya lewat kata-kata, ya berarti di situ ada pencemaran nama baik dan fitnah, dan itu diatur secara ketat. Mas Ade merasa Anda pernah mencemarkan nama baiknya Mas Roy? Kalau saya sih pribadi tidak pernah membahas Hambalang ya. Terus kemudian tidak pernah membahas terkait ijazah. Ya, jadi saya rasa mungkin saja itu, dan saya tidak pernah tuh membahas itu ya. Jadi saya rasa berarti bukan masuk inisial A ya? Iya, bisa saja. Karena saya belum pernah di media manapun, mau di YouTube, mau di media mainstream seperti Kompas dan lain sebagainya, itu saya belum pernah membahas tentang itu. Namun apapun itu, bahwa saya tetap berpikir, menganalisa bahwa apa yang dilakukan Mas Roy ini counter attack dari laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu aja, bahwa faktanya ada ketakutan Mas Roy sebenarnya ini. Ini kan tahapannya jadi dicari-cari. Iya, ini sebentar lagi kok, bahwa ini akan P21 sebentar lagi kok ini. Kita melihat itu. Namun sisa diperiksa saksi yang meringankan dan saksi adicar ya yang saya pikir nggak masalah itu Bang Ade, kami tetap menghargai proses hukum kok. Bahwa kemudian ada ketakutan ya itu kan persepsinya Bang Ade saja, ya kan. Apa yang dialami oleh Mas Roy kan jadi melebar nggak sih Bang? Nah, kenapa ini melebar? Ini menarik ini. Di tahun 2025 ini kita kan masuk ke di tahun 2026 kita masuk babak baru. Babak barunya adalah ada 7 terlapor. Babak yang lamanya itu ada 8 tersangka. Kenapa kemudian dia melebar begini? Persoalannya Mas Roy apa bukan? Persoalannya adalah kenapa Pak Joko Widodo dari awal mengambil langkah hukum pidana terhadap hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa. Ketika dia ambil langkah hukum pidana kemudian dibela oleh para pendukungnya, begitu ada dugaan peristiwa pidana yang juga dilakukan oleh para pendukungnya, maka Mas Roy punya hak juga dong untuk mengambil langkah hukum pidana. Tapi bukannya sah-sah saja ketika para pendukung mendukung? Sah-sah saja. Jadi kami tidak untuk konteksnya adalah kalau sah saja maksudnya kenapa harus melaporkan gitu? Kenapa tidak ada sah saja itu dalam arti hak seorang warga negara ketika dicemarkan nama baiknya, kan Pak Jokowi juga mengambil langkah itu ketika merasa nama baiknya tercemarkan. Dan itu sah secara hukum.
begitu juga dengan Mas Roy. Mas Roy juga punya hak hukum yang secara undang-undang melindungi hal tersebut. Artinya ketika ada orang-orang pendukung Pak Joko Widodo, saya kira kalau bukan pendukung Pak Joko Widodo mau siapapun, kalau memang mereka juga melakukan hal yang sama terhadap Mas Roy, pasti juga akan Mas Roy melakukan tindakan yang sama. Saya pikir juga Bang Ade, kalau difitnah juga, kemudian dicemarkan nama baiknya juga, pasti akan melakukan hal, kita akan melakukan melihat langkah hukum publik yang itu sama. netizen dan lain-lain itu sudah cerdas melihat situasi. Justru Bang, Dan saya pikir yakin dengan bahwa undang-undang yang baru ini, undang-undang yang baru ini, justru penghinaan dan pencemaran nama baik itu semakin ketat, Mbak. Dahulu di KUHP kita yang lama, dulu kami yang digantikan undang-undang yang baru. Bahwa kasus itu pada saat seseorang dilaporkan, kita melaporkan juga bahwa itu adalah counter attack yang biasa menjadi nilai bargaining bagi kita untuk bisa kalau bukan 1011 lah, kan gitu. Nah itu biasa dilakukan. Makanya saya anggap bahwa saya yakin betul bahwa teman-teman juga yang dilaporkan akan menghadapi itu. Bahwa kita tidak akan mundur selangkah pun untuk tidak membela Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu pernyataan yang gentleman. Sama seperti Mas Roy. Mas Roy juga tidak akan mundur satu langkah pun dalam menghadapi proses hukum ini gitu. Kenapa kami tidak menyebut gini? Kenapa kami tidak menyebut 7 nama itu? Karena kami nggak ingin menciptakan kegaduhan. Baik. Ya, kami menghargai. Kenapa ceritanya sudah gaduh, Bang? Gini, tapi kami tidak menghargai privasi orang. Nanti saja rakyat Indonesia akan tahu pada saat 7 orang itu mulai. Jadi intinya adalah masing-masing kasus hukumnya terus berjalan gitu ya. Terus berjalan dong. Kita menghargai hukum gitu. Apalagi dengan KUHP yang baru, Mbak. Sudah selesai? Itu pencemaran nama baik itu diatur dalam 5 pasal. Kalau KUHP yang lama itu hanya 3 pasal, 2 pasal, 310, 311. Sekarang 5 pasal. Baik, sudah kita tangkap. Lebih ketat. Bang Sangaji, terima kasih Mas Ade, terima kasih. Sama-sama Mbak Audrey. Mbak Audrey, makasih. Tetap bersama kami, satu kendaraan milik warga terjebak lumpur selama 6 jam saat melintasi jalan utama menuju Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Saat lagi kami kembali dengan informasi. Satu kendaraan milik warga saudara terjebak saat melintasi jalan utama menuju Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Setelah 6 jam terjebak, kendaraan berhasil ditarik oleh kendaraan petugas kepolisian. Mobil warga ini terjebak dalam lumpur di ruas jalan penghubung Blangkerjeren, Kecamatan Pining. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk bisa mengeluarkan kendaraan dari tebalnya lumpur dan material longsor. Menjelang sore hari, personel Polres Gayo Luwes yang tiba di lokasi langsung menarik mobil yang terjebak. Mobil berhasil keluar dari kubangan lumpur dan bisa melanjutkan perjalanan. Nyangkut di sini. Dari jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya. Ini udah sore, baru ini. Baru ini. Alhamdulillah datang Pak Polisi. Kalau enggak udah bermalam kan gitu. Pemerintah kembali memperpanjang status darurat bencana di wilayah Kabupaten Gayo Luwes hingga 15 Januari 2026 mendatang. Status darurat diperpanjang karena hingga saat ini masih ada wilayah di Gayo Luwes yang terisolasi. Ada 4 jalur akses ke Gayo Luwes yang masih terputus. 4 jalur itu sebelumnya sempat diperbaiki dan dapat dilalui kendaraan, namun sejak minggu lalu akses jalan kembali terputus akibat banjir susulan. Karena Gayo Luwes masih terisolir, sehingga Gayo Luwes kembali kita tetapkan menjadi status darurat hingga tanggal 15 Januari Januari ini. Dan mudah-mudahan nanti setelah tanggal 15 ini Gayo Luwes bisa beralih kepada masa transisi untuk menuju ke pemulihan. Nanti akan kita kaji kembali. Ke Sulawesi Utara, tim SAR gabungan masih mencari 2 korban banjir dan longsor di Sitaro yang dinyatakan hilang. 2 korban yang masih dicari yakni Andris Pianaung dan Leonel Pianaung. Keduanya adalah ayah dan anak yang hilang sejak dini hari lalu. Pencarian terkendala material longsor yang cukup tebal serta kondisi medan yang sulit. Menggunakan alat berat, titik pencarian difokuskan pada area rumah korban, serta penyisiran di wilayah sungai hingga ke pantai. Hingga kini jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor di Sitaro berjumlah 17 orang.
Beralih ke sorotan lainnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan bonus bagi para atlet peraih medali SEA Games 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Total bonus yang dikeluarkan lebih dari 465 miliar rupiah. Presiden Prabowo menyatakan bangga Indonesia berhasil menutup SEA Games ke-33 di Thailand dengan duduk di posisi kedua dengan total 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Besaran bonus yang diberikan kepada para peraih medali di SEA Games 2025 yaitu 1 miliar rupiah untuk peraih emas, 315 juta rupiah untuk peraih perak, dan 157 juta rupiah untuk peraih perunggu. Peraih medali perunggu beregu cabang olahraga sepak takraw. Dan saudara, kami mengingatkan Anda untuk selalu memenuhi kebutuhan hidrasi sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro menutup Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung